Oke, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas tentang analisis konflik sosial masyarakat lokal terhadap proyek geothermal di Mbae Marpokot, Kabupaten Nageo. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya William Nasmaledo dengan NIM 2323812078. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Oke, baik. Yang pertama, matriks, gambaran umum. Tema utama, analisis konflik sosial masyarakat lokal terhadap proyek geothermal di Mbae Marpokot, Kabupaten Nageo. Pendekatan multidisipliner, menggabungkan geospasial, kebijakan publik, sosial ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, kualitatif deskriptif untuk menganalisis dampak sosial, konflik, dan kebijakan. Misalnya teori eksekusi sosial. Tujuan umum, menganalisis potensi, dampak, dan dinamika sosial ekonomi, dan menggabungkan proyek geothermal di Indonesia, serta menawarkan strategi kebijakan dan teknologi untuk pengolahan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat lokal. Oke, baik. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk konflik sosial yang terjadi antara masyarakat lokal dan pihak pengembang proyek geothermal di Mbae Marpokot. Yang kedua, apa saja faktor penyebab munculnya konflik sosial tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat konflik terhadap kehidupan masyarakat lokal. Oke, baik. Yang berikut tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan bentuk dan karakteristik konflik sosial yang terjadi di sekitar proyek geothermal. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat lokal dan pihak pengembang. Yang ketiga, mengetahui dampak sosial dan ekonomi akibat konflik terhadap masyarakat di Desa Marpokot, Kecamatan Mbae. Oke, baik. Yang berikut metode. Yang pertama, metode penelitian. Jenis penelitian, kualitatif, deskriptif. Lokasi penelitian, Desa Marpokot, Kecamatan Mbae, Kabupaten Nageo. Sumber data primer, hasil wawancara dengan masyarakat lokal, tokoh adat, dan pihak pengembang proyek. Data sekunder, dokumen pemerintah, berita, laporan proyek, dan data pendukung lain. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi lapangan. Yang kedua, dokumentasi. Yang kedua, wawancara mendalam. Yang ketiga, dokumentasi analisis. Yang berikut data menggunakan model Miles dan Halbrand dengan 3 tahap. Yang pertama, edukasi data, menyeleksi data yang relevan dengan bentuk dan penyebab konflik. Yang kedua, penyajian data, menyusun hasil dalam bentuk narasi dan tabel hubungan antar aktor. Yang ketiga, menarikan kesimpulan, menemukan makna dan pola dari hasil penelitian tersebut. Oke, baik. Yang berikut hasil penelitian bentuk konflik sosial. Konflik muncul dalam bentuk penolakan masyarakat terhadap kegiatan eksplorasi geothermal di geothermal, aksi protes, dan perbedaan pandangan mengenai dampak lingkungan, serta pembagian manfaat ekonomi. Yang pertama, faktor penyebab konflik, kurangnya sosialisasi dan dari pihak pengembang dan pemerintah, ketidakjelasan kompensasi lahan dan hak masyarakat adat. Yang berikut, kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan serta hilangnya sumber mata pencarian. Yang berikut, sumber mata pencarian, lemahnya komunikasi antara masyarakat dan pihak pengembang. Dampak konflik, terjadinya ketergangguan sosial antar warga, penurunan rasa percaya terhadap pemerintah dan perusahaan, gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan
sosial masyarakat. Oke, baik, yang berikut kita masuk pada kerangka berpikir. Latar belakang pertama, proyek geothermal sebagai upaya energi terbarukan memicu konflik sosial. Yang kedua, konflik terjadi antara masyarakat lokal versus pengembang proyek. Faktor penyebab konflik integrasi dari kedua dokumen. Yang pertama, faktor adat dan kebutuhan lokal. Hak wilayah tidak diakui, kurangnya penghormatan ritual adat. Berikut komunikasi dan sosialisasi. Kurangnya sosialisasi dari pihak proyek, perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman manfaat proyek. Berikut situasi lahan, ketidakjelasan situasi hukum lahan adat versus izin negara. Berikut penegakan hukum, lemahnya penegakan hukum lingkungan. Yang berikut kondisi lahan, lahan untuk pertanian versus proyek. Yang berikut kebijakan pembangunan, tidak optimalnya partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antar instansi. Yang berikut SDM, rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat geothermal. Yang berikut dampak konflik, ketergangguan sosial, aksi protes, pemecahan masyarakat. Yang berikut potensi ketergangguan hukum, sosial, dan kerusakan lingkungan. Yang berikut solusi yang disarankan. Pertama, ruang dialog antar masyarakat, pemerintah, dan pengembang. Yang berikut saling memahami kepentingan dan kekhawatiran. Komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik, yang berikut kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial di Desa Marpokot dipicu oleh ketidakselarasan kepentingan antara masyarakat lokal dan pihak pengembang proyek geothermal. Kurangnya komunikasi, transparansi informasi, serta belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat menjadi penyebab utama konflik. Diperlukan upaya penyelesaian berbasis dialog, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta jaminan keadilan sosial dan lingkungan agar konflik tidak berkelanjutan. Oke, yang berikut kita masuk pada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian proyek geothermal di Mbae Marpokot Kabupaten Nangka memiliki potensi Mars bumi besar, terutama di wilayah Mbae Marpokot. Pemerintah dan investor menggabungkan proyek geothermal sebagai bagian dari transaksi energi nasional. Namun, proyek ini menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat lokal karena dianggap mengancam lahan pertanian, kawasan hutan, dan wilayah adat. Perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan investor memicu konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, penyebab, dan dampak konflik sosial, serta merumuskan strategi penyelesaian berbasis partisipasi dan keadilan sosial guna mendukung pembangunan energi berkelanjutan di Nagakeo. Oke, yang berikut kita masuk pada masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, bagaimana bentuk konflik sosial yang terjadi antara masyarakat lokal dan pihak pengembang proyek geothermal di Marapokot. Yang kedua, apa faktor penyebab munculnya konflik sosial tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan akibat konflik tersebut terhadap kehidupan masyarakat lokal. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk dan karakteristik konflik sosial yang terjadi di lokasi proyek geothermal. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab konflik antara masyarakat lokal dan pihak pengembang. Yang ketiga, mengetahui dampak sosial dan ekonomi akibat konflik tersebut. Oke, baik, sekarang kita masuk pada tinjauan pustaka penelitian. Dasar teori konflik sosial dalam proyek geothermal di Mbae Marpokot.
Kumul sosial adalah proses sosial antara dua pihak atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain karena perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan. Yang pertama, bentuk konflik. Vertikal, masyarakat versus pemerintah atau perusahaan. Horizontal, antara warga karena perbedaan pandangan. Yang berikut, ekonomi dan sosial budaya, masalah lahan, ganti rugi, dan nilai adat. Yang berikut, faktor penyebab konflik. Faktor penyebab pertama, ekonomi, ketidakadilan kompensasi. Kedua, sosial budaya, hilangnya ruang sosial. Yang ketiga, lingkungan, kerusakan lahan dan sumber air. Yang keempat, komunikasi, minim sosialisasi. Yang kelima, politik, dominasi kekuasaan. Yang berikut dampak. Pertama, sosial, keretakan hubungan masyarakat. Yang kedua, ekonomi, hilangnya sumber penghidupan. Yang ketiga, lingkungan, penurunan kualitas alam. Yang keempat, psikologis, stres sosial, dan ketergangguan emosional. Oke, baik, sekarang kita masuk pada metode penelitian. Judul, kumul sosial dalam pembangunan proyek geothermal. Studi kasus di Mbaya Marpokot. Latar belakang, yang pertama, pembangunan proyek geothermal sebagai upaya pengembangan energi terbarukan. Yang kedua, munculnya konflik sosial antara masyarakat lokal dan pengembang proyek. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, dan keterlibatan masyarakat ada titik tempat tersebut. Ini baik, metode yang berikut, metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif. A. Data primer, wawancara mendalam, observasi lapangan. B. Data sekunder, dokumen pemerintah, laporan perusahaan, artikel berita. C. Analisis data, model analisis interaktif, news, dan overnet. Yang D. Redukasi data, menyeleksi dan menyederhanakan data. Penyajian data, narasi, tabel atau peta konflik. Berikut penarikan kesimpulan, implementasi temuan lapangan. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.